Oke, baik. Terima kasih banyak, Dwi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, semua hadirin. Yang terhormat Bapak Dr. Ari Rahmat Riyadi MPD, selaku dosen pada mata kuliah Metodologi Penelitian Pendidikan Kualitatif, dan juga teman-teman mahasiswa semua. Semoga siang hari ini semua diberikan kesehatan agar presentasi pada hari ini dapat berjalan lancar sampai selesai nanti. Topik yang akan kita bahas hari ini yaitu mengenai fenomenologi. Saya Adila Fauzia selaku moderator yang bertugas akan memandu jalannya diskusi pada hari ini. Sebelumnya saya akan perkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari saya sendiri Adila Fauzia dengan NIM 2003242, ada Ajeng Maria dengan NIM 2006931, Dwi Agustin 2007565, Gia Rizky dengan NIM 2009802, dan Siti Zahra Salbira dengan NIM 2001439. Baik, sebelumnya saya akan membacakan rangkaian acara pada siang hari ini, yaitu yang pertama ada pembukaan, penyajian materi, sesi tanya jawab, dan penutup. Acara yang pertama adalah pembukaan yang diawali dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya adalah penyajian materi yang pertama mengenai definisi fenomenologi yang akan dibawakan oleh saya sendiri. Secara harfiah, fenomenologi berasal dari kata pahainomenon dari bahasa Yunani yang berarti gejala atau segala sesuatu yang menampakkan diri. Istilah fenomena dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu fenomena itu selalu menunjuk keluar dan fenomena dari sudut pandang kesadaran kita. Oleh karena itu, dalam memandang suatu fenomena, kita harus terlebih dahulu melihat penyaringan atau rasio sehingga menemukan kesadaran yang sejati. Nah, ada menurut pakar yaitu Alased pada tahun 2017 mengemukakan bahwa fenomenologi adalah sebuah metodologi kualitatif yang mengizinkan peneliti menerapkan dan mengaplikasikan kemampuan subjektivitas dan interpersonalnya dalam proses penelitian eksploratori. Nah, dapat disimpulkan, maka fenomenologi ini bertujuan untuk memahami dan menggambarkan sebuah fenomena spesifik yang mendalam dan diperolehnya esensi dari pengalaman hidup partisipan pada suatu fenomena. Materi selanjutnya mengenai karakteristik akan dibawakan oleh Zahra. Kepada Zahra dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai karakteristik penelitian fenomenologi. Nah, yang pertama ini mengacu pada kenyataan yang ada. Yang kedua, memahami arti dan makna dari fenomena yang diamati. Yang ketiga, fokus pada pengalaman sadar dari sudut pandang orang pertama atau yang mengalaminya secara langsung. Yang ketiga, tidak berasumsi mengetahui apa makna sesuatu bagi manusia yang akan diteliti. Mereka mempelajari sesuatu itu. Yang kelima, menekankan pada pencarian makna, pengertian, konsep, karakteristik, gejala, simbol, maupun deskripsi tentang suatu fenomena yang bersifat alami serta disajikan secara naratif. Dan yang terakhir, lebih menekankan pada makna dalam suatu fenomena. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih banyak kepada Zahra. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Dwi. Ya, baik. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan memaparkan materi terkait dengan proses analisis data. Dalam penelitian fenomenologi ini, data fenomena sosialnya dapat diteliti dengan dua cara, yaitu dengan wawancara dan juga observasi. Wawancara ini dilakukan bisa melalui wawancara mendalam atau in-depth interview gitu ya. Dan hasil dari in-depth interview ini dapat dianalisis dengan interpretatif phenomenological analysis atau biasa disingkat dengan IPA. Analisis IPA ini berupaya untuk memaknai sesuatu dari sisi partisipan dan dari sisi peneliti sehingga terjadilah kognisi pada posisi yang sentral. Boleh di next. Adapun tahapan dari analisis IPA tersebut, yang pertama yaitu ada reading and reading.
and rereading ya. Ini merupakan dengan membaca dan membaca kembali, peneliti dapat menenggelamkan diri dalam data yang original. Bentuk kegiatan tahap ini adalah menuliskan transkrip interview dari rekaman audio ke dalam transkrip dalam bentuk tulisan. Jadi pada tahap ini dengan membaca ulang atau mendengarkan ulang hasil dari data yang didapat, melalui rekaman audio, peneliti menuangkannya dalam bentuk tulisan. Yang kedua adalah tahap initial nothing. Di tahap ini, menguji isi atau konten dari kata, kalimat, dan bahasa yang digunakan partisipan dalam level exploratory. Dan data asli atau original dari transkrip ini diberikan komentar-komentar dengan menggunakan ilustrasi komentar exploratory. Mungkin bisa di next. Tahap yang ketiga adalah developing emergent them. Pada tahap ini yaitu menganalisis komentar-komentar eksploratory tadi yang di tahap 2 untuk mengidentifikasi munculnya tema-tema, termasuk memfokuskan sehingga sebagian besar transkrip menjadi jelas gitu. Maksudnya di sini adalah bahwa proses tahap 3 ini tuh mengidentifikasi hasil dari komentar tahap sebelumnya gitu yang nantinya akan ditemukan tema-tema pada permasalahan tersebut. Kemudian yang tahap keempat adalah searching of connection across emergent themes, yaitu mencari hubungan antar tema-tema yang muncul. Di tahap 3 dari hasil identifikasi komentar itu kan memunculkan beberapa tema gitu ya. Nah, di tahap 4 ini peneliti menghubungkan tema-tema yang muncul dalam penelitian tersebut. Selanjutnya, di tahap 5 yaitu moving the next cases. Nah, di tahap analisis kelima ini merupakan tahap analisis 5 ini, jika suatu kasus selesai dan dituliskan hasil analisisnya, maka tahap selanjutnya berpindah pada kasus atau partisipan berikutnya hingga selesai semua kasus. Jadi di tahap 1-4 itu dilakukan pada setiap satu kasus atau satu partisipan. Nah, di tahap 5 ini bisa berpindah kasus atau partisipan berikutnya hingga semua kasusnya itu selesai gitu. Nah, di tahap 6 itu ada looking for patterns. Nah, di tahap 6 ini dalam analisis ini adalah mencari pola-pola yang muncul antar kasus partisipan. Jadi di tahap 1-4 itu menganalisis satu partisipan atau satu kasus gitu ya. Nah, di tahap 5 ini bisa masuk ke kasus lain atau kasus selanjutnya. Nah, di tahap 6 ini mencari pola yang sama gitu ya antar kasus tersebut. Mungkin seperti itu. Ya, baik. Terima kasih banyak, Dwi. Materi selanjutnya mengenai kelebihan dan kekurangan akan dibawakan oleh Ajeng. Kepada Ajeng, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya yang akan disampaikan yaitu mengenai kelebihan dan kekurangan dari penelitian fenomenologi ini. Ada kelebihan dari fenomenologi ini, yaitu yang pertama, fenomenologi sebagai suatu metode keilmuan. Maksudnya metode ini dapat mendeskripsikan fenomena dengan apa adanya, yang berarti data serta pandangan teori yang diambil tidak dimanipulasi. Lalu yang kedua, ada fenomenologi ini mengungkap pengetahuan dengan benar-benar objektif. Lalu kelebihan yang ketiga, metode ini juga memandang objek kajiannya sebagai sesuatu yang utuh dan tidak terpisah dengan objek yang lain. Dengan demikian, fenomenologi ini menuntut pendekatan yang lebih holistik, bukan pendekatan parsial, sehingga diperoleh pemahaman yang utuh mengenai objek yang diamati. Maka dari itu, hal inilah yang menjadi kelebihan dari fenomenologi ini, sehingga banyak dipakai oleh ilmuwan-ilmuwan pada saat ini, terutama di ilmu sosial. Tetapi, dari berbagai kelebihan tersebut, tentunya fenomenologi ini memiliki masalah atau kekurangan, seperti yang diungkapkan oleh Son dan kawan-kawan. Dalam penggunaan penelitian fenomenologi ini, masih banyak peneliti kontemporer yang mengklaim bahwa mereka menggunakan pendekatan ini, tetapi pada kenyataannya mereka jarang menghubungkan metode tersebut dengan prinsip dari fenomenologi yang ada.
Mungkin cukup sekian kekurangan dan kelebihannya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ajeng. Materi yang terakhir akan dibawakan oleh Gea, yaitu mengenai contoh penelitian dengan fenomenologi. Kepada Gea, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya ada beberapa contoh dari judul penelitian fenomenologi. Nah, untuk judul dari penelitian ini biasanya di judulnya itu dicantumkan kata fenomenologinya. Misalkan seperti yang ada di contoh yang pertama. Kreativitas guru mendesain pembelajaran, kajian fenomenologi dalam pembelajaran daring pada masa pandemi COVID-19. Nah, di contoh yang ini, kata fenomenologinya itu dicantumkan, seperti itu. Mungkin selanjutnya. Nah, ini contoh judul yang kedua. Ada fenomenologi konvensional dalam implementasi sistem pengendalian internal pada pembiayaan musyawarah. Kemudian contoh yang ketiga, ada fenomenologi gaya hidup mahasiswa UNESA menggunakan pakaian bebas. Nah, dari ketiga contoh ini, di setiap judulnya itu selalu dicantumkan gitu kata fenomenologinya. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih banyak kepada Gea. Selanjutnya masuk ke sesi tanya jawab kepada teman-teman yang ingin bertanya. Saya buka termin 1 untuk 3 orang penanya. Boleh untuk raise hand terlebih dahulu. Saya tunggu hingga pukul 13.23. Izin bertanya. Boleh dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator dan kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Putri Dewi Lestari dengan NIM 2007417. Izin bertanya. Seperti yang sudah dijelaskan oleh kelompok 3 ya, bahwa fenomenologi ini penelitian di mana peneliti mengamati atau memahami sesuatu atau gejala yang muncul di partisipan yang kita amati. Nah, selama penelitian ini, adakah potensi bias peneliti atau kekeliruan begitu ya dalam menginterpretasi suatu fenomena atau pengalaman responden atau partisipan begitu ya? Jika ada, nah bagaimana solusi mengatasi masalah itu? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak Putri Dewi atas pertanyaannya. Apakah ada yang ingin bertanya kembali? Oke, mungkin belum ada yang ingin bertanya ya. Mohon waktu 3 menit untuk berdiskusi.
Baik, pertanyaan Putri Dewi akan coba jawab oleh saya sendiri. Metode penelitian fenomenologi ini sudah menjadi bagian dari analisis metodologi penelitian kualitatif. Nah, metode fenomenologi itu menekankan pada penggunaan bracketing atau empati untuk mengurangi bias dan prasangka. Nah, metode ini juga menggunakan validitas yang sama dengan persepsi indrawi untuk membuka data subjek dan berfokus pada penemuan makna pengalaman dan esensi pengalaman partisipan sambil menghindari tautologi dan bias konfirmasi dari penelitian sebelumnya. Jadi, pakai penelitian fenomenologi sini itu mengurangi adanya bias tersebut. Nah, namun jikapun ada kebiasaan saat penelitian itu, mungkin pada saat subjektif itu sendiri, karena kelebihan dan kekurangan yang tadi dipaparkan sebelumnya juga dihasilkan itu cenderung subjektif yang hanya berlaku pada kasus tertentu, situasi dan kondisi tertentu pula serta dalam waktu tertentu. Solusinya biar penelitiannya itu tidak subjektif itu bisa dengan peneliti bisa bersikap kritis, kemudian mencari info pembanding, selanjutnya mengakui sudut pandang yang berbeda. Mungkin sekian dari saya, dari kelompok 3, apakah ada yang mau menambahkan? Suaranya tadi terdengar jelas apa enggak ya? Terdengar. Oke. Ini tidak ada lagi yang ingin menambahkan kepada Putri Dewi, apakah sudah cukup jawabannya? Baik, cukup. Terima kasih banyak Adila dan kelompok 3. Ya, terima kasih banyak juga Putri Dewi. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, saya buka termin 2. Kepada yang ingin bertanya, boleh untuk raise hand terlebih dahulu. Saya tunggu hingga pukul 13.33. Mungkin karena tidak ada yang ingin bertanya, kita cukupkan saja presentasi pada hari ini. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak kepada teman-teman dan teman-teman kelompok 3 juga. Mohon maaf bila ada kesalahan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Dwi. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 3 yang sudah memaparkan materinya. Selanjutnya mungkin boleh ke kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dwi yang telah mempersilakan kelompok kami untuk melakukan presentasi mengenai literatur review. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Luluk Zafira sebagai moderator, dan berikut adalah anggota kelompok 4. Yang pertama ada Aulia Sukmawati, kemudian ada Intang Pertiwi, ada Kansa Lutfia, dan
kemudian saya sendiri, dan yang terakhir Siti Nurani. Baik, untuk mempersingkat waktu, sebaiknya kita langsung mulai saja masuk ke dalam pembahasan. Yang pertama mengenai pengertian dari literatur review yang akan dijelaskan oleh Saudari Intang. Kepada Intang saya persilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari literatur review. Jadi, literatur review adalah uraian tentang teori, temuan, dan artikel penelitian lainnya yang diperoleh dari bahan acuan untuk dijadikan landasan kegiatan penelitian untuk menyusun kerangka pemikiran yang jelas dari perumusan masalah yang ingin diteliti. Literatur review bisa digunakan untuk menyusun kerangka pemikiran yang jelas dari perumusan masalah yang ingin diteliti. Literatur review juga bisa dikatakan sebagai analisis berupa kritik dari penelitian yang sedang dilakukan terhadap topik khusus dalam bidang keilmuan. Literatur review ini berisi ulasan, rangkuman, dan pemikiran penulis tentang beberapa sumber pusaka, seperti artikel, buku, informasi dari internet, dan lain-lain. Yang selanjutnya yaitu tujuan. Tujuan melakukan literatur review ini ada 3. Yang pertama, untuk mendapatkan landasan teori yang mendukung pemecahan masalah yang sedang diteliti. Kemudian yang kedua, teori yang didapatkan adalah langkah awal agar peneliti lebih memahami permasalahan yang diteliti dengan benar sesuai kerangka berpikir ilmiah. Dan yang ketiga, untuk mendapatkan gambaran berkenaan dengan apa yang sudah dilakukan atau diteliti oleh orang lain. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Intang. Selanjutnya, pembahasan mengenai manfaat literatur review yang akan dijelaskan oleh Saudari Aul. Kepada Aulia, saya persilakan. Terima kasih moderator. Selanjutnya ada materi manfaat literatur review. Yang pertama, mengetahui perkembangan ilmu pengetahuan di bidang tertentu. Yang kedua, mengetahui metode atau teknik dalam membuat karya ilmiah. Yang ketiga, menambah ilmu pengetahuan. Yang keempat, mengetahui hasil penelitian yang saling berhubungan. Yang kelima, menentukan topik pembahasan dan permasalahan yang akan diteliti. Mungkin sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Aulia. Selanjutnya, pembahasan mengenai sumber literatur review yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Baik, selanjutnya ada penjelasan mengenai sumber literatur review yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Jadi, seperti yang ada di layar, ada beberapa sumber di mana kita bisa mendapatkan penjelasan mengenai literatur review ini. Yang pertama, ada buku. Buku bisa dijadikan referensi sebagai penelitian kita menggunakan literatur review ini. Dan yang kedua, ada makalah atau proceeding. Proceeding bisa dijadikan sebagai bahan literatur karena proceeding dan telah dipublikasikan. Pengambilan proceeding sebagai bahan literatur bisa memudahkan peneliti karena adanya kolaborasi antara peneliti dengan penulis proceeding yang mungkin berada pada satu institusi yang sama. Yang ketiga ada laporan penelitian. Laporan penelitian merupakan hasil dari penelitian seseorang mengenai suatu permasalahan. Yang selanjutnya ada tesis atau disertasi. Tesis merupakan penulisan ilmiah yang sifatnya mendalam dan mengungkapkan satu pengetahuan baru yang diperoleh melalui penelitian. Sedangkan disertasi merupakan penulisan ilmiah tingkat tinggi yang biasanya ditulis untuk mendapatkan gelar doktor atau falsafah. Disertasi ini berisi fakta temuan dari penulis itu sendiri berdasarkan metode dan analisis yang dapat dipertahankan kebenarannya. Kemudian ada jurnal. Jurnal sini kita bisa mendapatkan dari jurnal Indonesia ataupun jurnal internasional. Jurnal merupakan hasil penelitian seseorang, bisa dijadikan literatur review karena jurnal tersebut memuat suatu informasi baru yang bersifat spesifik dan terfokus pada pemecahan masalah pada suatu topik penelitian. Yang selanjutnya ada majalah ilmiah. Majalah ilmiah bisa dijadikan literatur review juga karena sumber publikasi yang biasanya berupa teori, penemuan baru, maupun berupa materi-materi yang sedang populer dibicarakan dan diteliti.
Biasanya materi yang disajikan dalam majalah tersebut tidak terdapat dalam buku. Contohnya majalah Trubus, majalah e-commerce, dan lain sebagainya. Majalah juga merupakan literatur yang disenangi para peneliti untuk dijadikan sitasi karena frekuensi terbitnya teratur dan cepat sehingga artikel yang dimuatnya cukup mutakhir. Dan yang terakhir ada paper. Paper yang dipublikasikan dalam jurnal nasional dan internasional baik dari pihak pemerintah, perguruan tinggi maupun swasta bisa dijadikan sebagai sitasi literatur review. Mungkin sekian penjelasan mengenai sumber literatur review. Selanjutnya masuk ke dalam penjelasan mengenai, mohon maaf boleh di scroll. Baik, selanjutnya pembahasan mengenai kelebihan dan kekurangan literatur review yang akan dibacakan atau dijelaskan oleh Saudari Kansa. Pada Kansa saya persilakan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan literatur review. Yang pertama, dapat meningkatkan bukti dari penelitian sebelumnya. Yang kedua, mewakili informasi dari berbagai pertanyaan penelitian yang tersedia dalam penelitian tersebut. Lalu yang ketiga, menghindari terjadinya duplikasi penelitian. Lalu selanjutnya, kekurangan dari literatur review. Boleh di-scroll. Nah, yang pertama yaitu membutuhkan waktu yang cukup lama untuk memenuhi persyaratan dari pertanyaan penelitian. Lalu yang kedua, dalam menemukan literatur secara menyeluruh, terkadang dapat melakukan beberapa studi penting yang dapat mengambil kesimpulan. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Kansa. Selanjutnya ada penjelasan mengenai cara literatur review dan contoh dari literatur review itu sendiri yang akan dijelaskan oleh Saudari Siti Nurani. Pada Randi. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya izin untuk menjelaskan mengenai cara penulisan dari literatur review. Boleh di-scroll. Nah, yang pertama ada menentukan topik, yang kedua adalah mencari literatur yang relevan. Tahapan mencari literatur yang relevan ini harus ada gitu ya, karena literatur yang relevan ini akan sesuai dengan topik penelitian maupun karya tulis ilmiah yang akan diusung. Dari literatur ini bisa dicari dari buku, jurnal, ataupun literatur jenis lainnya. Yang ketiga, ada mencari sumber yang spesifik. Tahap selanjutnya adalah membaca semua literatur yang sudah dikumpulkan atau didapatkan. Selama proses membaca, tentukanlah literatur mana saja yang spesifik membahas topik yang relevan. Jadi dalam proses ini dilakukan penyaringan terhadap semua literatur yang berhasil dikumpulkan sebelumnya. Tujuannya adalah untuk mengurangi literatur mana saja yang ternyata isinya kurang sesuai, kurang lengkap, dan ada kekurangan jenis lainnya. Sehingga pada saat proses menulis literatur review tidak perlu menggunakan terlalu banyak sumber. Sebab kadangkala semakin banyak sumber yang diambil, bukannya semakin paham, malah semakin membingungkan juga. Yang keempat adalah melakukan identifikasi. Pada tahap melakukan identifikasi ini, yakni mencatat semua data dan informasi yang diperoleh dari literatur yang sudah dipilih secara spesifik. Daftar data inilah yang nantinya akan digunakan dalam menyusun isi literatur review. Bentuk identifikasi ini bisa berupa pandangan, daftar teori, mencari ketidaksamaan, meringkas, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah membuat kerangka. Diketahui bahwa literatur review memiliki beberapa bagian atau struktur, dimulai dari pembuka, kemudian isi, dan ditutup dengan kesimpulan. Adanya kerangka ini diharapkan dapat membantu menyusun literatur review yang sistematis sehingga mudah dipahami dan tentunya nyaman untuk dibaca, sekaligus mencegah keluar dari topik karena membahas suatu hal yang ternyata tidak relevan dengan topik penelitian yang diusung. Dan untuk yang terakhir adalah mulai menyusun literatur review itu sendiri.
Isi literatur review disesuaikan dengan semua data yang berhasil didapatkan dan dirangkum selama proses membaca dan melakukan analisa. Kemudian, pastikan untuk menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan tidak terlalu boros kata. Gunakan susunan kata yang sederhana, padat, singkat, dan jelas supaya pada saat membacanya tidak mengalami kebingungan dan harus membaca ulang sumber-sumber yang dijadikan referensi. Boleh selanjutnya. Nah, ini yang terakhir itu ada contoh dari literatur review gitu ya, teman-teman. Mungkin boleh dibaca aja gitu ya masing-masing, dan terdapat juga gitu di Google ada beberapa banyak gitu ya untuk contoh-contoh dari literatur review ini sendiri. Mungkin sekian dari saya, dikembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Rani. Berakhirnya penjelasan mengenai contoh literatur review tadi, berakhir pula presentasi kita mengenai literatur review. Baik, terima kasih kepada semuanya yang telah memperhatikan dan menyimak penjelasan kami. Mohon maaf apabila ada salah kata dan salah perbuatan selama presentasi. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.